Pandang Mana ya? miring dulu. Oke. Oke. Thank you sudah meluangkan waktunya. Oke. Ini enaknya lama matiin ya. Terserah. Ini kurang pencahayaan. Oke. Saya memakai pencahayaan punya adik saya. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber dari jauh-jauh dari daerah Jawa Barat, Jabodetabek. Jabodetabek ya. Dari daerah Jabodetabek, ya temen SMA saya, meskipun di SMA juga tidak kenal. Kenal, cuman nggak deket. Iya nggak sih? Oh, oke, make sense. Nah, bisa dikenalkan dulu nama atau dan lain-lainnya secara garis besar. Nama aku Joyce, panjangnya Veronica Josephine Purek, terus apa lagi ya yang penting? Umurku 21. Kemarin birthday pas corona ya. Untuk teman-teman yang ulang tahun pas corona dan sendirian, aku memahami kalian. Terus apa lagi ya? Oh, kuliahku di Bandung, terus sekarang di Jakarta base-nya. Kerjanya di Jakarta. Oke, jadi kuliahnya kalau nggak salah itu teknik industri di Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. Nah, di SMA kalau nggak salah jurusannya juga IPA. Sebenarnya ini mau ngorek dulu mulai dari SMA sih. Di SMA kenapa sih kok milih IPA? Kenapa kok milihnya itu IPA? Sebenarnya mungkin kalau IPA IPS tuh aku nggak masalah sih sebenarnya dulu ya. Cuman itu waktu SMA itu aku punya kelemahan di IPS, jadi akuntansiku tuh nggak terlalu bagus karena aku nggak tahu ya apa kurang paham, aku mungkin kurang minat gitu ya dulu. Jadinya tuh untuk memahami akuntansi itu kayak berat banget gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita masuk IPS kan pasti sebagian besar pelajarannya pasti ada akuntansinya juga kan. Nah itu makanya jadi IPA aja gitu. Ya mungkin banyak anak IPS nggak tahu kalau anak IPA tuh sebenarnya nggak masuk IPS mungkin aja karena ya itu nggak kuat sama mata pelajarannya gitu, nggak minat. Nggak minat, lebih ke arah tidak cocok lah, lebih merasa tapi sekarang kerjanya ada akuntansinya juga sih. Jadi kayak ya udah. Akhirnya juga butuh. Terus waktu ini kan kuliah milih teknik industri. Itu alasan awalnya kenapa kok milih teknik industri waktu kuliah itu gimana? Sebenarnya itu mungkin kenapa aku milihnya teknik industri ya. Soalnya kalau di teknik industri itu belajar semua. Jadi semua perspektif gitu dipelajarin, mau dari keuangannya, mau dari operasionalnya, dari sisi tenaga kerjanya. Karena dulu emang cita-citaku kebetulan, ini cita-cita nih, mau jadi CEO, pengen sih dulu. Nah itu jadi mikirnya harus belajar semua perspektif gitu. Nah, aku cari tuh dulu tuh jurusan apa sih yang belajar semua perspektif atau enggak hampir sebagian besar perspektif itu dipelajarin. Akhirnya ketemulah si teknik industri ini gitu. Akhirnya aku masuk ke teknik industri gitu. Jadi berasalnya dari research inginnya gimana, terus akhirnya dapat yang namanya teknik industri. Tapi ketika akhirnya masuk ke teknik industri, sama nggak dengan bayangan sebelumnya ketika research itu? Sebenarnya sih nggak, karena waktu awal itu waktu researchnya juga nggak yang nggak yang detail banget gitu. Jadi sebenarnya waktu masuk tuh ada kaget juga sih. Oh, belajar ada dulu tuh waktu di awal-awal semester 1 aku ingat tuh belajar pengantar bioteknologi. Aku tuh sebenarnya masuk yang bau-baunya teknik karena menghindari biologi karena hafalan. Tapi akhirnya kena lagi, tapi ya tetap dijalanin. Dan emang sebenarnya itu ya kita belajar semua sih. Jadi emang sesuai dengan ekspektasi, tapi sebenarnya lebih melewati ekspektasiku lah gitu. Jadi tuh bener-bener yang dalam banget gitu. Jadi
bukan dalam sih, apa ya, banyak banget. Jadi aku tuh dulu mikirnya tuh kayak, apa sih perspektif-perspektif yang ada di industri tuh paling cuman ini. Tapi ternyata tuh segitu luasnya. Aku jadi belajar tentang pemodelan sistem, terus belajar juga tentang istilahnya bagaimana kita, itu tadi pemodelan itu tuh untuk optimize gimana kita how to take decision-nya. Nah, terus belajar juga tentang istilahnya supply chain. Kalau mungkin teman-teman, ya sebenarnya sih tujuan di teknik industri adalah gimana caranya kita create sistem yang bisa istilahnya mencapai tujuan tapi dengan cara yang efisien gitu. Oke. Terus ketika udah kuliah di teknik industri, apa ada obstacle atau gimana rasanya? Gampang-gampang aja atau gimana? Sebenarnya nggak gampang-gampang aja, Tio. Aku tuh karena dulu waktu semester 1-2 di mana mungkin kalau bisa dibilang IP orang tuh bagus-bagus ya. Karena semester awal IP aku tuh justru ya maksudnya yang standar aja, mungkin kalau teman-teman average-nya teman-temanku kalau di awal masuk itu 3,5 mungkin ya. Aku tuh di bawah itu. Jadi tuh nggak apa ya, nggak mudah sih memang karena di awal juga. Terus dulu sempat belajar organisasi juga. Jadi lebih aktif di organisasi kampus, terus jadinya emang rada nggak mudah sih. Cuman aku baru sadar itu waktu semester 3 pertengahan. Kalau misalkan di kelas aku nggak fokus, terus aku juga ngambil banyak organisasi, dan aku nggak pengen si kuliahku ini keteteran, aku harus fokus di kelas dan emang harus ngorbanin tidur gitu sebenarnya sih. Oke, berarti gitu. Jadi lebih kalau untuk aktif ya mungkin ada yang harus dikorbankan lah sedikit gitu. Pengorbanan dan juga belajar juga untuk manage time managementnya juga jadi belajar. Iya, benar. Karena juga organisasi kan kita kalau kuliah juga nggak bisa jauh-jauh dari organisasi karena di SMA diri untuk masuk organisasi juga ya susah. Ya agak sedikit ya. Gitu. Di kuliah. Terus sebenarnya teknik industri ini suitable lebih ke anak IPA atau anak IPS sih sebenarnya? Mana yang lebih gampang untuk adaptasi? Kalau di requirement-nya sih biasanya tuh maunya tuh anak IPA. Karena emang sebagian besar, kalau di kampusku itu belajarnya emang banyakan yang tentang sistem produksi. Sistem produksi yang mungkin nggak ada hubungannya sih sama yang dipelajarin beberapa anak IPS, mata pelajarannya anak IPS mungkin. Jadi kalau aku nggak tahu sih stigma yang anak IPS kuat menghafal tapi nggak kuat untuk logik dan menghitung itu benar apa salah. Tapi karena emang mungkin di sini tuh banyak logiknya, jadi ada belajar programming juga, belajar coding gitu, terus habis itu belajar ya itu tadi pemodelan sistem, kita bikin constraint-nya apa aja, itu butuh logiknya banyak banget sih sebenarnya kalau di apa ya, di jurusan teknik industri mungkin ya. Tapi ya sebenarnya sih kalau gimana ya, nggak bisa di generalisir kalau anak IPS tuh nggak bisa masuk TI juga sebenarnya. Cuman ya karena sebagian besar kampus mintanya itu pasti itu anak IPA, jadi ya gimana ya, aku nggak bisa bilang apa-apa juga sih sebenarnya kalau soal ya terjadilah. Ya terjadilah. Gitu. Oke. Terus ini kan udah menjalani berapa tahun dong, 3,5 4 tahun belajar di teknik industri. Terus waktu kan ada ini itu ada ujian akhir. Kalau teknik industri sendiri itu tugas akhirnya itu kayak gimana modelnya? Sebenarnya kalau tugas akhirnya di TI itu banyak banget sih, karena secara garis besar si mata kuliahnya kan beragam banget. Nah, jadi itu waktu misalkan nih kalau teman-temanku ada yang ngambil tentang ergonomi, jadi itu semacam desain sesuatu yang fit ke manusianya. Jadi berdasarkan kebutuhan si needs-nya si customer-nya atau si user-nya lah, si user dari sebuah sistem ini. Nah, itu tuh nanti dia semacam ngedesain biar fit sama si user-nya. Nah, kalau misalkan teman-temanku ada yang juga ambil namanya sistem produksi, jadi ngurusin tentang misalkan supply chain, jadi kayak gimana sih si company itu tuh logistiknya gimana, kayak gitu-gitu sih. Kalau aku sendiri waktu itu tuh ngambilnya tentang istilahnya penerapan algoritma
untuk sebuah masalah di kehidupan nyata. Jadi ada namanya tuh vehicle routing problem. Jadi base masalahnya itu si vehicle routing problem ini. Jadi dia itu semacam kayak masalah. Jadi misalkan nih, misal contoh paling gampang, rute yang harus dilalui oleh misalkan ada tukang pengantar koran nih, dia harus mengantarkan koran ke beberapa rumah. Nah, rute yang harus dilalui si pengantar koran ini agar profitnya itu maksimum dan cost, sebenarnya sih tujuan mungkin lebih cost reduction sih. Jadi gimana caranya biar cost yang dia hasilin itu tuh sedikit gitu. Nah, itu rute yang harus dilewatin tuh kayak gimana sih? Nah, itu tuh istilahnya dibahas di problem yang namanya vehicle routing problem ini. Nah, kalau aku waktu itu udah agak pengembangannya sedikit sih, si masalahnya ini. Nah, itu aku namanya itu Split Delivery Vehicle Routing Problem. Nah, singkatnya itu sebenarnya aku pakai metode namanya itu penerapan algoritma. Algoritma itu namanya Firefly Algorithm. Nah, jadi mungkin ada sedikit codingnya, tapi ini masuk ke bagian yang aku bilang tadi, optimasi sih. Jadi untuk cost-nya itu gimana sih cara kita minimasinya dan kita bisa achieve goal kita gitu. Gitu sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya untuk jenis skripsi ya. Jadi emang beragam banget sih. Cuman biasanya yang dikerjain sih mungkin ada beberapa yang tadi aku sebutin. Oke. Gitu. Oke. Jadi habis selesai skripsi, udah, dan terlaksana, udah selesai, lulus, dan akhirnya lanjut ke dunia kerja. Dunia kerja kalau nggak salah dulu sebelum yang di Accenture ini ada dunia kerja yang sebelumnya. Iya, pernah. Oke. Nah, di Toyota, aku di Toyota. Nah, waktu mau masuk ke dunia kerja, itu apakah memang segaris dengan teknik mencarinya, yang segaris dengan teknik industri ini, atau kayak gimana? Sebenarnya sih dulu waktu awal masuk itu, waktu lulus, jadi sebelum aku lulus kan Januari, aku sidang dan bidisimnya itu Januari 2019. Nah, sebenarnya itu dari akhir 2018 itu udah mulai nyari, dan sebenarnya itu emang interestnya tuh ke consulting firm sebenarnya. Nah, cuman waktu itu pas udah bulan Maret akhir itu belum dapet. Akhirnya coba nih aku coba ubah haluan gitu. Ya udah deh, coba apply dulu aja, kan masih fresh grad juga kan ya. Jangan terlalu idealis sih, jangan terlalu menutup diri, sama mungkin aja kita punya kesempatan buat belajar hal baru kan. Dan aku sih sebenarnya open aja gitu. Akhirnya coba apply itu ke beberapa perusahaan yang mungkin tadinya tuh aku nggak berniat untuk apply. Nah, akhirnya apply juga ke salah satunya itu Toyota Astra Motor. Nah, akhirnya ya singkat cerita aku bisa keterima di sana. Walaupun memang sebenarnya sih itu belajar hal baru lagi sih, karena selama kuliah itu aku nggak belajar tentang yang namanya sistem kredit. Jadi kalau misalnya orang mau kredit mobil itu kayak gimana, orang kalau beli asuransi mobil itu kayak gimana, itu belajar lagi aku di dalam situ. Gitu. Terus sekarang di Accenture, berarti ini firm yang memang fit enough untuk dirimu sendiri dan emang mau inginnya kan ke arah sini. Nah, jadi consulting firm. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sebenarnya perusahaan ini bergeraknya kurang lebih di bidang apa? Oke. Sebenarnya sih kalau Accenture itu sebenarnya dia kayak service company, mungkin ya perusahaan yang menyediakan jasa untuk si kliennya. Jadi kliennya butuh jasa apa, nanti dia yang istilahnya ngelakuin gitu, dia sediain jasanya nih. Nah, kalau misalkan aku sekarang itu, jadi sebenarnya banyak lini sih. Ada yang management consulting, ada yang digital consulting, ada yang teknologi consulting. Aku yang sekarang nih di teknologi consulting. Jadi semacam IT consulting firm gitu lah, mungkin aku di bagian lininya itu. Nah, jadi kerjaanku itu tuh mungkin kalau teman-teman tahu ada sistem buat integrate si whole perusahaannya itu, jadi dia kan pasti pakai aplikasi kan, nggak mungkin kan perusahaan yang udah gede itu dia penjurnalannya manual, atau misalkan dia pencatatan dari setiap divisinya kan manual, kan PR juga ya kan waktu di integrate untuk satu sistemnya, untuk tahu nih si company ini tuh udah achieve belum sih KPI-nya. Oh ya, KPI itu sebenarnya kayak alat angka buat mengukur tingkat pencapaian perusahaan lah, kalau untuk teman-teman yang view nanti biar menambah pengetahuan. Nah, terus habis itu
untuk mengukur KPI ini kan sebenarnya banyak faktor. Nah, untuk integrasi, kalau company yang udah gede itu kan dia nggak mungkin manual kan, kalau yang kayak tadi aku bilang. Makanya itu ada sistem yang istilahnya tuh enterprise system yang digunakan untuk integrasi semua informasi ini. Nah, untuk klien-klien yang istilahnya apa ya, untuk company gede itu biasanya mereka mempercayakan itu ke konsultan mereka gitu. Konsultan yang udah mereka tunjuk atau enggak mereka biasanya mungkin ada yang sistemnya apa ya, tender gitu atau gimana, harus present dulu kayak gitu sih biasanya. Berarti lebih ke arah jasa, kerjanya lebih ke arah jasa, jasa untuk consulting berarti. Terus waktu ini apa sih yang bisa dibawa dari zaman kuliah, organisasi itu akhirnya ke dunia kerja? Apa yang bekal yang bisa kamu bawa ketika jadi mahasiswa tadi? Apa aja? Sebenarnya kalau bekal mungkin ya dari zaman awal banget itu, aku dulu ya waktu SMP itu bahkan papaku tuh sampai sekarang tuh selalu ngejek-ngejek aku pakai candaan ini. Aku dulu kalau ngejawab temanku, misalnya temanku manggil Joy gitu, aku jalan sama papaku nih sebelahku, aku cuma nunduk terus angkat tanganku gini, terus kayak nggak nyapa sama sekali. Nah mungkin sejak SMA itu aku belajar gimana caranya kita networking, jadi kenalan sama orang lain, istilahnya tuh berusaha untuk lebih terbuka lah sama ilmu baru dan dunia luar gitu, jangan terlalu tertutup sama dunia kita sendiri. Terus waktu kuliah juga mungkin karena organisasi aku belajar itu tadi yang gimana caranya kita networking mungkin dengan orang-orang yang udah lebih, misalnya udah gap umurnya lebih jauh atau gimana, atau yang biasanya udah bapak-bapak lah, kayaknya seumuran sama papaku gitu. Nah itu cara belajar networking untuk dengan tipe-tipe banyak orang itu tuh, ya itu aku belajar dari SMA itu sebenarnya. Karena waktu SMP tuh aku sama sekali introvert banget gitu. Nah terus waktu kuliah juga mungkin sebenarnya aku belajar gimana caranya kita berpikir apa ya, logik gitu, maksudnya logika kita dipakai terus. Semua pekerjaan sih pasti butuh logika sih, aku yakin. Dan waktu di kampus itu emang diajarin buat kayak, aku pernah ingat satu senior tuh bilang kayak gini, kita boleh, maksudnya kita nggak punya istilahnya tuh kayak keterampilan yang khusus banget. Kalau misalnya disuruh ngoding sampai yang jago banget, misalkan semua bahasa kita tahu, kita emang nggak bisa gitu. Tapi kita tuh diajarin untuk istilahnya tuh berjuang gitu. Nah jiwa pejuangnya itu tuh yang kalau menurutku sih jiwa pejuang, terus habis itu jiwa mau ya open mindset, terus habis itu pengen belajar terus. Nah itu tuh yang kalau menurutku yang kebawa terus sih sampai aku kerja gitu. Dan bahkan aku nggak tahu, mungkin setelah ini aku pengen mencoba opportunity baru dengan pekerjaan yang lebih mungkin di luar dengan dari skillku yang sekarang, siapa tahu, aku belum tahu juga sih sebenarnya. Cuman satu sih itu tadi, selalu berjuang. Terus habis itu ya kalau misalkan pengen lagi capek gitu ya emang nggak ada salahnya untuk kita istirahat bentar, cuman ya jangan lupa sama tujuan kita gitu. Terus habis itu mungkin tadi sih jangan terlalu tertutup dengan dunia kita sendiri, soalnya waktu aku sampai SMP itu masih kayak gitu. Dan aku tuh baru istilahnya bisa terbuka sama dunia luar itu tuh baru waktu SMA, waktu aku dikirim ke Malang nih. Jadi SMA di Malang itu benar-benar yang iya dibuka banget. Jadi hari pertama aja aku kaget gitu. Aku jalan berdua kan sama temen kita yang kayak introvert gitu. Terus habis itu ada yang jalan nih dari belakang. Melisa nih. Nah Melisa tuh jalan dari belakang terus kayak nyapa semua orang gitu. Terus aku langsung kayak, wah gila nih orang bisa kayak gitu ya. Maksudnya kita tuh semua hari pertama loh di sekolah ini. Terus dia bisa dengan santainya menyapa semua orang, terus ngajak kenalan gitu. Terus habis itu aku belajar, itu sih aku belajar kita nggak boleh terlalu tertutup sama dunia kita sendiri sih. Terus sekarang udah kerja, udah ini, dan udah merasakan dunia kuliah. Nah, ini kan ada banyak anak-anak kuliah yang mungkin kurang motivasi ketika diganti dengan work from home atau kuliah from home yang hanya di depan laptop, dia online, ada yang tidur-tiduran dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa ada kasih tips atau motivasi satu atau dua motivasi biar mereka ini masih ada gregetnya untuk kuliah. Kuliahnya apa sih? Apa yang mau aku capai? Kalau menurutku sih ya, sebenarnya paling pertama dulu temuin tujuan yang pengen kalian capai.
entah itu dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin. Nah, terus habis itu dari si tujuan-tujuan kalian ini tuh, kalian breakdown, apa sih yang harus kalian lakuin? Kalau misalkan, dan itu jangan cuma dibikin satu plan gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen ngecapai ini, ya udah ngelakuin si rencana aja udah. Karena hidup tidak semulus itu, percayalah. Jadi, kalian harus siapin plan-plan yang lain nih. Kalau misalkan, mikir aja out of the box gitu. Mungkin gak ya nanti tiba-tiba gitu, ya suatu saat nanti mungkin gue harus bayar kuliah sendiri, atau mungkin yang masih SMA sekarang mungkin mikir dalam beberapa tahun ke depan tujuannya pengen lulus. Nah, terus mungkin gak ya nanti ada obstacle-nya, oh orang tua udah nggak bisa bayarin, jadi harus bayar diri sendiri. Nah, itu mungkin plan-plan yang kayak gitu tuh yang harus disiapin sewaktu kita istilahnya bikin strategi gimana cara mencapai mimpi-mimpi kita, goals tadi itu. Nah, kalau menurutku sih harus tahu dulu sih goalsnya, tujuan hidup kalian tuh mau ngapain dalam 1 tahun, atau ya jangan pendek dulu aja. Kalau misalkan emang udah ketemu jangka panjang, lebih bagus lagi sih. Jadi lebih bisa ditarik mundur. Jadi gambaran kita 10 tahun yang akan datang tuh kayak gimana, kita udah bisa bagi-bagi tuh nanti di 1 tahun pertama kita udah bisa ngapain, 2 tahun pertama kita udah bisa ngapain, 5 tahun pertama kita udah bisa ngapain, kayak gitu sih. Jadi tujuan itu penting sih untuk memacu diri. Jadi saat kita misalkan nih lagi kuliah online, terus habis itu kayak, aduh apa sih ini, ya udah taruh laptopnya aja. Jadi dosennya kayak ngomong gak jelas gitu di ininya, terus kita kayak malah mainan, atau mungkin teman-teman sekarang tuh kayak mabar gitu kan. Nah, itu kalau menurutku sih saat kalian udah menyimpang gitu ya, kalau menurutku itu udah menyimpang sih. Jadi coba ingat-ingat lagi kalian tuh mau ngapain sih. Kalau misalkan dengan kalian main game itu apakah bakal tercapai tujuan kalian beberapa tahun lagi atau enggak. Kalau misalkan emang tercapai, ya udah lakuin. Tapi kalau misalkan emang menurut kalian itu menyimpang dengan tujuan kalian yang awalnya tadi mungkin lulus tepat waktu, jangan lakuin gitu. Kembali ke track yang benar. Saran-saran yang sangat motivatif. Oke. Mungkin ada tambahan atau informasi kecil-kecilan gimana di Unpar, gimana Anda adaptasi, kan jelas bedanya antara SMP, SMA, kuliah itu udah beda banget kan, lingkungannya beda semua. Gimana sih caranya adaptasi kayak gitu? Sebenarnya sih kalau dulu ya, waktu aku SMA itu mungkin karena aku punya kakak satu, jadi kakakku tuh udah sekolah duluan di Malang, jadi mungkin agak nggak terlalu susah. Cuman ya itu susahnya sebenarnya sih karena di kelas ya. Aku dari notabene-nya tingkat level pendidikannya mungkin berbeda lah ya. Kalau misalnya waktu aku ke Jawa tuh kayaknya orang-orang tuh cepat banget gitu belajar. Aku tuh sampai kayak bingung waktu di awal itu, ini kenapa orang-orang udah paham ya, kayak masih masih berusaha gitu loh untuk memahami ini apaan sih sebenarnya gitu. Tapi kayak orang-orang lain kayak dulu tuh waktu belajar ekonomi sama akuntansi tuh, kenapa nih orang-orang satu kelas sudah ngerti ya? Aku tuh bingung sendiri sama diriku. Kok aku nggak ngerti-ngerti gitu. Tapi ya itu maksudnya dengan semangat juang aku harus lulus nih dalam 3 tahun. Target jangka pendeknya itu aku harus naik kelas gitu. Ya mau nggak mau aku harus paham. Jadi ya belajar lagi. Habis itu aku dulu juga les gitu. Terus mungkin waktu kuliah itu juga ya karena di Bandung kan sebenarnya itu ya ini sih aku mungkin agak shock. Jadi ngelihat sebenarnya ini mungkin buat beberapa orang itu nggak tabu ya, kan cewek ngerokok gitu. Tapi itu tuh aku menemukan bahwa waktu aku di kuliah tuh aku shock banget. Oh, ada gitu ya cewek ngerokok gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurutku ya itu kalian boleh punya pandangan kalian masing-masing. Cuman kalau menurut kalian itu, kalau kalian keluarin dan itu sifatnya menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, jangan dikeluarin gitu. Jadi kalau tips tips beradaptasi di tempat baru sih, kalau mungkin dari aku sih kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu orang baru tuh jangan langsung menjurus ke hal-hal personal gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah mulai lebih deket gitu, mungkin pasti kalian udah setuju sama merokok. Kenapa sih kalian berpendapatnya kayak gini? Nah, kalau misalkan di awal itu mungkin bahas hal-hal yang lebih general aja, yang mungkin bisa dia, misalnya apa ya, dia terima gitu. Tapi kalau misalkan emang udah deket lama sih, pasti dia sendiri yang akan giring kita untuk masuk ke percakapan yang lebih personal gitu. Kayak gitu sih. Kalau ya itu sih cara aku untuk
menjaga diri dari pergaulan yang mungkin bisa dibilang nggak baik juga, karena aku waktu itu di Bandung sendirian. Dan ya kayak gitu sih, mungkin buat teman-teman ya jangan terlalu terlena. Mungkin kalian ada di tempat baru, kalian merasa oh biar kita harus beradaptasi nih, jadi kita harus ngikutin gaya hidupnya. Nggak juga, nggak kayak gitu sih cara. Kalau menurutku kayak gitu. Jadi aku simpulkan dikit aja. Dengan di seorang Veronica Josephine Purek yang bisa dipanggil sebagai Joyce, yang SMA-nya ketika SMP dia introvert, sampai-sampai dia tidak akan membalas ketika disapa. SMA dia harus shifting, harus benar-benar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Akhirnya dia mulai membuka dirinya dengan ya salah satu teman kita juga Melisa, melihat seorang Melisa yang punya istilah kita bilang karisma seperti itu. Jadi akhirnya termotivasi, oh aku harus kayak gini. Lebih aman di Malang karena juga ada kakak di Malang, tapi beranjak ke kuliah, maka ada culture shock di situ, ada culture shock yang memang benar, emang benar yang seperti ini kan. Dan ketika kuliah, seorang Joyce juga memilih teknik industri yang notabene dia berkeinginan untuk mempelajari secara penuh, secara makro, secara luas dari ilmu industri itu sendiri. Makanya dia memilih teknik industri. Meskipun di luar ekspektasi dia, ilmu yang akhirnya masuk juga jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang kamu search ketika itu. Ketika perjalanan kuliah, kamu bisa ngobrol sama kakak tingkat, bisa bertemu dengan orang yang seumuran sama bapakmu yang tadi yang kamu bilang. Jadi akhirnya kamu belajar untuk punya link, punya bersosialisasi dengan orang yang jauh lebih tua, punya link yang banyak, dan itu hanya didapat waktu kuliah. Karena waktu SMA ya kita bisa ambil link waktu SMA, tapi kita mungkin lebih minim kita mencari waktu SMA. Dan di kuliah dia bisa organisasi, kalau nggak salah juga waktu SMA kamu nggak pernah basket, tapi di kuliah bisa jadi basket, itu juga. Ini juga satu lima mahasiswa nggak main-main. Lanjut lagi punya grup-grup yang baru, punya kolega-kolega baru, punya link yang luas. Akhirnya dia lulus dari teknik industri 2019 ya. Januari 2019 kamu lulus dari teknik industri. Januari 2019. Tunggu, sebenarnya keinginannya kan emang lurus dengan teknik industri itu, yaitu consulting firm yang sekarang di Accenture, IT consulting firm. Tapi realistis lah, seorang itu jadi realistis. Ya kalau aku nunggu, mendingan aku apply juga ke Toyota Astra kalau nggak salah ya. Dan belajar juga ilmu baru, yaitu kredit, sistem kredit dan lain sebagainya, yang juga menambah ilmu juga. Jadi ada pesan tersirat di sini bahwasanya lulus nggak tentu kita harus langsung ke arah ini, tapi juga Tuhan punya skema sendiri untuk mengarahkan kita, ini loh, belajarlah hal ini, tapi akhirnya sekarang mendarat di tempat yang emang benar-benar ingin dia tuju, yaitu kerja di Accenture dengan IT consulting firm. Tapi yang saya dengar tadi juga masih mau lebih mau upgrade lagi. Ya mungkin kita bisa lihat 2 atau 3 tahun lagi Joyce juga bisa tingkatnya lebih tinggi lagi, we never know. Tapi kita tunggu kabar baiknya dari Joyce, dan kurang seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke anak-anak SMA yang mungkin masih buta arah, apalagi saat ini mereka juga ngapain aku kuliah, orang kuliah aku yang pengen itu ospeknya, ketemu teman-teman baru, kuliah apa sih yang benar?
Mungkin ada saran kalau seperti itu? Kalau menurutku sih ya, sebenarnya tuh nggak ada batasan umur untuk bermimpi gitu. Bahkan orang yang udah tua pun tuh bisa aja punya mimpinya gitu, masih bisa punya mimpi gitu. Nah kalau menurutku sih, mulai dari sedini mungkin tuh teman-teman tuh udah bisa tahu sebenarnya tuh mimpi teman-teman tuh apa. Kalau misalnya teman-teman udah tahu, teman-teman tuh pasti akan terpacu gitu setiap harinya. Aku tuh, misalkan aku punya mimpi A, aku tuh pasti setiap harinya tuh yang kupikirin gimana nih caranya biar mimpi A ini bisa tercapai. Step-step kecilnya aku harus ngapain, kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang dalam perjalanan untuk menggapai mimpi kita ini ada jalan-jalan sulit yang emang harus kita lewatin, ya mau nggak mau kita harus lewatin gitu karena hidup nih nggak apa ya, nggak selamanya mudah. Kalau misalkan mudah ya semua orang sukses, semua orang jadi orang besar kan kayak gitu. Cuman ya yang bikin orang-orang yang udah sukses, yang udah besar itu tuh berbeda dari orang-orang yang mungkin saat ini belum, itu adalah karena effort yang mereka keluarin, jalan yang mereka berani ambil tuh bukan jalan yang mulus tapi jalan yang berbatu gitu. Jadi ya pikirin aja sih kalau misalkan teman-teman punya goals dan teman-teman cuman pengen ya jalan yang mulus tadi, apakah si goals ini bakal tercapai, apakah si mimpi teman-teman ini bakal terwujud. Kalau misalkan enggak, ya berarti emang ada sacrifice, teman-teman harus bikin pengorbanan di situ karena ya hidup ini kalau menurutku ya kita emang harus berkorban sih kalau misalkan kita pengen sesuatu ya, pengen mendapatkan sesuatu gitu. Kurang lebih bisa dibilang kalau mau dapat ya kamu harus berusaha. Usahanya entah apa itu. Dan dipersembahkan jadi berkorban itu tadi. Terima kasih banyak atas waktunya sebelumnya. Seorang Veronica Turek, SMA 1 Yusuf, Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Teknik Industri, dan sekarang akhirnya sudah berlabuh di IT Consulting yang berdiri Center. Terima kasih sebelumnya. Thank you buat sesi sharingnya. Thank you banget. Thank you. Sampai berjumpa di lain waktu selain nikah. Iya. Oh iya bener. Siap. Dadah. Yang lainnya. Thank you. Thank you. Dadah.